Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Hadratul mukarramun, para karyawan, para kawan-kawan, para jamaah, mobil khususnya yang sama-sama kita hormati Bapak Tugino selaku Direktur Keuangan, Bapak Fadilah, dan juga seluruh para jamaah yang mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan, keafiatan, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Tapi ini ngomong-ngomong mukanya beda sama yang bulan puasa ya. Kalau yang bulan puasa kayaknya mukanya pada mana nih? Lagi pada ini kali ya. Innalillah, pulang ke rahmatullah. Oh, belum. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian kita. Mudah-mudahan kajian kita Allah berikan istiqomah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membimbing kita untuk selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita belajar, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mengembalikan amanah yang diberikan Allah, yaitu an-nafas kita. Allah berikan kita, Allah kasih kita semasa kita hidup di dunia ya, itu jiwa kita. Dan kelak nanti jiwa kita pun akan dikembalikan kepada Allah. Nah, tugas kita sekarang bersihin lagi. Lahir dalam kondisi suci, mulai dewasa mulai kotor, makin dewasa makin kotor, entar pulang kalau bisa bersih. Persis kayak sopir begitu ya. Bawa mobil bersih, di tengah jalan kotor, pulang harus bersih. Kalau nggak bersih, diomelin sama yang punya. Tuh, ya. Nah, ini yang punya badan kita, hadirin Allah. Nah, bagaimana cara kita untuk membersihkan diri kita? Ini yang akan kita bahas pada sore kali ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah, kitab yang membahas tentang perihal bersuci. Disebutkan di sini bahwasanya thaharah atau bersuci itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, suci dari kotoran yang hissi, yang indrawi, dan suci dari kotoran yang maknawi. Jadi kalau kotoran, hadirin, ada dua, yang kelihatan sama mata dan yang nggak kelihatan oleh mata. Ya. Yang lebih berat bersihin yang mana? Yang kelihatan mata apa yang nggak kelihatan? Yang nggak kelihatan, betul. Makanya kalau untuk urusan mandi wajib, urusan wudhu, urusan cebok dan sebagainya, saya yakin udah pada bisa. Kenapa? Karena kelihatan sama mata. Ya. Ketika kita melihat kotoran, tinggal bersihin doang. Tapi yang sulit membersihkan kotoran yang ada di dalam hati. Dan yang nanti akan kita kembalikan kepada Allah, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bukan zahir saja, tapi kebersihan hati. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Semua yang nanti kembali kepada Allah akan selamat. Ya, akan tidak selamat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Maka kajian kita sore hari ini belum bahas ke sana. Ya. Baru bahas dari segi yang zahir aja. Ya. Apa saja bentuk daripada kotoran? Yang pertama disebutkan di kitab ini namanya hadas. Ya, istilahnya kotoran itu diistilahkan apa? Hadas. Ya. Dan hadas kita tahu terbagi menjadi dua, hadas besar ame hadas kecil. Yang kedua namanya khobas. Khobas itu kotoran. Ya. Nah, jadi kalau kita membahas perihal masalah toharoh, yang kita bahas cuma dua, ya kotoran yang zahir namanya khobas, atau kotoran yang tidak nampak namanya hadas. Ya, tuh. Adapun kotoran-kotoran hati ini banyak. Satu diantaranya ujub. Apa ujub? Bangga diri. Ya.
Yang kedua, kibir. Apa kibir? Sombong. Yang ketiga, hasad, dengki. Yang keempat, riya. Ya, pengen dilihat ame orang. Ini penyakit hati hadirin. Nah, ini kalau seandainya penyakit ini belum kita bersihkan lalu kita meninggal dunia, maka penyakit yang ini akan terus ada sampai di hari kiamat. Ya. Makanya kalau yang udah kena penyakit, ya kan orang kalau udah umur ya penyakitnya nggak jauh-jauh, Pak Tugino ya. Gula, ya. Ada sobat gula udah ada di sini. Saban ngecek 300, ya. 400. Tangan udah mulai kebas tuh gitu. Kadang-kadang kalau diri pusing, keliengan, nah itu. Ada lagi apa? Sobat asam urat. Ya, mau makan apa? Emping, mikir-mikir ya. Makan kangkung. Ya. Orang yang udah kena tuh ya. Nah, harusnya udah mulai itu kita siap-siap ya. Apalagi udah sobat jantung udah ngeri dah tuh ya. Ya, banyak sekarang orang tiba-tiba meninggal tuh ya, nggak ada penyakit, tahu-tahu meninggal ya, ternyata dicek jantung tuh ya. Nah ini ya, jadi ya kembali lagi tadi, penyakit-penyakit yang ada saat ini yang kita rasakan baik itu asam urat, tensi dan sebagainya, itu kalau meninggal hilang ya. Kalau meninggal hilang, sebesar apapun tuh penyakit, orang innalillah pasti penyakitnya hilang. Tapi kalau orang punya penyakit hati, meninggal dunia, itu penyakit hati nggak hilang. Dan itulah nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ane titipkan hati yang bersih, ente bawa pulang dalam keadaan kotor. Tuh. Ya. Ini orang Pak jarang yang masuk ke ranah ini. Padahal kalau orang dibersihkan hatinya, hidupnya nikmat, tenang. Kerja nggak saing-saingan, kerja santai. Ya. Kita kan kalau dalam lingkungan kantor ada gak sih orang yang ambisius, ada gak? Ada. Ada orang yang depan baik, di belakang ngomongin kita. Ada orang yang pengennya dilihat bos baik aja. Kalau bahasa kitanya caper ya. Kalau bahasa agamanya riya. Ya. Ada orang menutupi keburukan dengan kebaikan. Ada orang yang selingkuh sama iparnya tuh lagi rame tuh. Ipar adalah maut katanya. Saya pengen bikin judul baru Pak Tugino, teman kantor maut. Belum ada ya? Belum ada tuh. Teman kantor adalah maut. Ya. Ya. Jadi kembali lagi nih, kita sebagai orang yang bekerja dimanapun kerjaan kita, saya mau tanya, penting nggak attitude? Penting nggak akhlak? Nah ini belajarnya ini, cuman memang ya kalau pelajaran akhlak ya dikajinya dalam ilmu tasawuf namanya ya. Tuh, ahlan wa sahlan guru kita. Oke Ajis, depan sini. Depan. Nanti ceramah kedua ya. Nah, kalau udah pulang baru ceramah ya. Iya tuh gitu. Antara main nggak disediain kopi lagi. Baik ya. Nah jadi ya, itulah yang disebut dengan toharoh. Nah tugas kita yang pertama, kita bersihkan zahir kita. Tugas kita yang lebih penting yang kedua, membersihkan batin kita. Nah ini ya, disebutkan dalam kitab ini bahwasanya wasilah untuk bersuci ada 4. Wasilah untuk kita bersuci secara zahir ada 4. Yang pertama ya, wasilahnya adalah wudu. Jadi kalau kita pengen bersih, maka kita harus berwudu ya. Lalu yang kedua, wasilah kita bersuci ini lebih tinggi lagi, yaitu mandi. Ini yang sering orang kerjakan kalau habis berhubungan. Ini yang udah nikah semua kan sini? Hah? Oh, belum? Oh. Siapa yang belum? Oh, Masya Allah ya tuh. Insya Allah nanti ya. Biar 2. Baik. Kita nih kalau tadi terkena hadas kecil, maka kita bersih ini dengan cara berwudu. Nah, apa masalahnya nih hadas besar ini? Ya. Apa sih masalahnya hadas besar? Ini tadi ketika orang berhubungan, ketika orang onani atau dia keluar sperma baik dengan sengaja atau tidak sengaja, maka dia wajib mandi. Masalahnya banyak orang sekarang kagak ngerti ilmu mandi.
Makanya pernah satu kali ada orang datang ke rumah ipar saya. Ada ipar. Tapi bukan maut nih ya. Iparnya nggak maut ini. Ipar baik ya. Kebetulan ipar saya yatim. Jadi mau nggak mau saya sebagai abang iparnya yang ngurusin dia. Datang orang ngelamar. Ya. Bang, manggilnya bang aja, dia nggak kenal kita ya. Udah bang. Saya pengen ngelamar nih adik abang. Saya tanya, pertanyaan saya satu. Apal nggak rukun mandi wajib? Saya tanya Bang Ajis nih, apal nggak rukun mandi wajib? Nah, tanya balik. Orang nanya dinanya balik. Kan kita nikah udah lama, ada yang udah 10 tahun, ada yang 15 tahun. Pertanyaannya udah berapa kali mandi wajib? Nggak mungkin 2 kali 3 kali pasti kan. Nah, apalagi pengantin baru sehari bisa 5 kali. Sok angin tuh mandi rumah di puncak lagi. Ada yang rumahnya di puncak sih. Nah kan kita udah berkali-kali mandi wajib, tahu nggak ilmunya? Ya. Nah kalau nggak tahu ilmunya, nanti bisa mandi kita tidak dianggap sah. Kalau mandinya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti kita dianggap belum mengerjakan sholat. Pantes hidup kita susah mulu. Karena dari mandi kita nggak sah, wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Akhirnya apa? Berefek kepada kejiwaan kita. Ya. Nah makanya kita kudu belajar tuh. Paling minimal itu tadi tuh. Kita tahu rukunnya berapa, cara yang wajibnya gimana, yang sunnahnya gimana. Ini yang kita akan bahas. Tuh. Yang ketiga, ya media kita bersuci. Yang ketiga adalah at-tayammum. Ya. Melakukan tayammum. Ini luar biasa hadirin. Kalau orang zaman dulu nih, zaman Bani Israel, kalau kita ceritai orang Yahudi Bani Israel dulu, itu kalau mereka kena najis, ya, misal baju kena najis, itu wajib bajunya disobek hadirin. Karena baju yang sudah kena najis, baik itu kencing dan sebagainya, itu nggak bisa dibersihkan dengan air. Lain dengan umat kita Nabi Muhammad sekarang. Umat Nabi Muhammad ketika kena najis cukup dibasahin pakai air selesai. Tapi kalau umat-umat terdahulu enggak. Itu baju wajib dipotong, ditambal sama baju yang lain. Tuh. Ringan enggak kita sekarang? Ringan. Ya. Cuman yang ajib kalau zaman dulu, orang kalau berbuat zina, berbuat maksiat, selingkuh dan sebagainya, itu dosa kalau kita mau lihat udah tertulis di depan pintu rumah mereka. Ya, kalau kita kan enggak, kita selingkuh, kita maksiat, enggak ketulis di depan rumah kita. Tapi kalau orang-orang zaman dulu ketika mereka berbuat dosa, itu dosanya tertulis di depan rumah. Enaknya kalau kita ya, kalau misalnya buat suami atau buat istri ya kita nggak perlu lagi ngecek handphone suami kita ya. Iya kan kadang-kadang apa namanya istri kan dia. Iya. Kita lagi tahajud kayak sholat malam gitu kan, bini kita ambil handphone kita dibaca tuh. Batalin salah. Akhirnya takbir lagi, Allahu Akbar. Bini nungguin di bawah gini nih, mau nanya dia. Itu takbir sampai subuh. Ya. Ya. Enaknya zaman dulu apa? Yes, istri nggak perlu khawatir sama suaminya. Orang kalau pagi-pagi tertulis dosanya. Nah kalau zaman kita sekarang enggak. Kenapa kok nggak ditulis? Ya sama, keringanan buat kita. Maaf, yang namanya orang banyak khilafnya, betul. Ya. Kan terjadinya suatu kesalahan tuh terkadang bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah tuh ya. Itu kata bang siapa tuh ya? Oh Bang Nabi itu. Ya. Jadi umat Rasulullah sekarang, umat Nabi Muhammad udah dikasih keringanan hadirin. Yang salah nggak ditulis depan pintu. Kalau najis nggak disuruh potong. Bahkan dosa besar sekaligus membunuh, berzina dan sebagainya itu diampunin cukup dengan tobat. Kalau zaman dulu nggak bisa. Yang namanya tobat, Bu, ini ya, itu dengan apa tuh? Bunuh. Enggak, kalau di ini hara kiri, kalau sini hara kanan deh. Dengan apa? Bunuh diri. Zaman dulu. Ente mau tobat, faqtulu anfusakum, bunuh diri ente. Celep meninggal, Allah terima tobatnya. Kalau sekarang kita enggak. Ya, mikir-mikir mau berbuat dosa kan, ini bener Bang Ajis. Ya.
Makanya kita nih umat yang sangat disayang. Nah saking disayangnya tadi, kalau kita wudhu nggak ada air, mandi nggak ada air, boleh pakai debu, pakai tanah tuh, masya Allah ya. Dan ini khusus buat umat Nabi Muhammad ya. Umat-umat terdahulu nggak ada. Ya. Mereka kalau mau bersuci harus pakai air, nggak bisa pakai tanah. Umat kita yang luar biasa dikasih keringanan sama Allah tuh. Ya. Buat yang tinggal di daerah dingin, ini ada yang tinggal di daerah Bogor kan nih? Nggak ya? Saya ngajar di daerah Pancoran itu rata-rata orang Cianjur semua. Yang ngomongnya Sunda semua. Itu tinggal kan Cianjur dingin. Nah yang repot kalau kita lagi malam-malam, tengah malam, dingin-dingin, nyampur sama bini, pengen mandi apa tuh? Wajib. Ya saking kisah tuh pakai kupluk. Ini tukang abang-abangnya dingin soalnya pakai kupluk dia gitu ya. Ada aja celutukannya. Ya. Pernah terjadi lagi kondisi dingin di zaman Rasul nih, kalau kita ke Mekah Madinah, Pak Putugino paham dah tuh. Dinginnya di sini di puncak sama dingin di sono jauh. Ya. Dinginnya di sono kita pakai jaket, masuk dinginnya ke jaket. Yang repot kita pengen mandi wajib bagaimana? Ya. Nah, sahabat lagi kondisi sakit, demam, pengen mandi wajib, nanya temennya. Ini bahasa kitanya, "Bang, aneh lagi sakit, Bang, pengen mandi wajib gimana?" Udah lu mandi sono. Bener dia lagi sakit, dia mandi. Lagi meriang-meriang mandi di tempat yang sangat dingin. Meninggal hadirin. Nah, panik nih yang ngasih tahu kan. Lah kok meninggal nih orang ya? Perasaan mandi biasa aja. Emang lagi sakit. Iya. Ya kalau kondisi normal mah sehat-sehat aja, lagi sakit. Mandi wajib, tengah malam, dingin-dingin. Meninggal. Akhirnya nih orang nanya sama Nabi, "Ya Rasul, kemarin ada orang nanya saya, dia minta saran mandi apa enggak lagi kondisi sakit." Kata Rasul, ngapain ente suruh mandi? Ya. Cukup apa? Tayamum, udah, enggak usah mandi, tayamum. Udah sampai situ di jalan tuh lupa nanya lagi. Dia yang ngalamin lagi kurang enak badan, dia malam dia junub, pengen mandi dingin. Dia kata Rasul, diingat tuh tayamum, iya bener. Kalau mandi kan dari ujung pala sampai ujung kaki. Kalau tayamum berarti kita memborehin debu dari ujung pala sampai ujung kaki. Akhirnya buka baju, telanjang, diguling-guling di pasir. Aneh emang tadi. Akhirnya datang lagi ke Nabi, "Ya Rasul, saya kemarin mengalami kasus begini ya Rasul. Akhirnya saya guling-guling di pasir." Nah, Rasul koreksi. Nggak perlu ente guling-guling. Cukup basuh muka sama tangan. Ternyata caranya sama dengan tayamum biasa. Salahnya tuh orang apa ya? Belum kelar udah pergi. Tuh. Ya. Belum selesai dijelasin udah apa? Pergi udah jalan. Makanya kalau kita ngaji yang jelas. Kalau misal nanti ada yang nggak paham, tanya. Ya. Tuh. Ya. Mau ke rumah katanya, orang deket rumah. Ya. Nah ini ya, jadi keistimewaan umat kita, umat Rasulullah adalah apa? Allah kasih syariat tayamum. Ya, yang buat naik pesawat nih, sering nggak naik pesawat? Ya. Nah, adong-adong ya. Kalau kita naik pesawat tuh, ya, ini kalau mungkin kita mazhabnya Syafi'i, memang agak ribet kalau mazhab Syafi'i, harus pakai debu. Ya, harus pakai debu. Nggak boleh pakai apa nih? Pakai tembok nggak boleh. Debunya debu tanah. Ada yang jual tuh di Google, silahkan cari ya. Debu tayamum namanya. Silahkan cari. Bentuknya tanah serbuk. Pasir ya. Ah betul, pernah ya? Oh bukan. Kalau pakai pasir, bukan pasir akuarium. Jadi gini, kalau kita pakai pasir, ya kan pasir, pakein air sama semen putih itu, jadi tuh plester dah tuh. Terlalu bokeh.
Silakan cari ntar selesai dari pengajian nih. Silakan cari, ketik aja di Google debu tayamum. Ada ntar dibentuk saset kayak abon. Iya bagus ya. Kalau ada kan, kalau semisalnya nggak ada air, tapi ada yang unik sekarang. Orang wudunya pakai spray, tahu spray? Itu kata ulama kagak sah. Kenapa nggak sah? Karena spray itu tidak mengalirkan. Ya. Nah, maka harusnya kalau pakai spray cukup nih, caranya gini nih. Ini kan air nih, dibuka, dituang, harus dituang. Ya, karena secara teknis yang namanya air wudhu itu al-ghuslu. Makna al-ghuslu bukan membasahi, tapi mengalirkan. Kecuali kita spraynya emang yang lubangnya gede-gede. Hitungannya nyiram tuh jadi itu ya. Tapi kalau yang sekedar cuman basah, asal basah itu belum. Karena basahan itu tidak mengalir. Jadi harus agak besar, kalau pengen mungkin pakai spray juga agak besar lubangnya. Jadi ketika kita siram sini itu air ngalir ke bawah. Syaratnya itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi kalau kita dalam kendaraan, dalam pesawat ada opsi itu. Nah, cuman ini terlalu ribet kalau pakai mazhab Syafi'i, harus tanah lah. Ya. Cukup kita mengikuti mazhab yang lainnya, mazhab Hanafi misal. Cuman dalam hati kita niat, ya Allah saya niat mengikuti mazhab Hanafi, begitu. Ya, nanti Imam Hanafi lah yang akan bertanggung jawab di hari kiamat dengan pendapat yang kita ikutin. Apa itu pendapatnya? Boleh kita menggunakan debu-debu yang ada di sekitar kita ya. Baik debu karpet, debu tembok, ya, debu Bang Ajis tuh bukannya. Kalau pulang dari kantor kan jauh berdebu. Ya. Karena kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i agak ketat, nggak boleh. Mazhab Syafi'i itu menggunakan debu yang ada di bangku, di kursi itu. Ada yang mengatakan begini, udah dah cari aman aja, kita naik pesawat paling cuma satu waktu yang kita tinggalkan, entar turun sholat lagi. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak terpenuhi kalau kita sholat di pesawat. Satu, yang pertama, sholatnya nggak berdiri. Diri hukumnya apa ya? Wajib apa sunnah diri? Wajib, karena dia rukun sholat. Nah, orang sholat di pesawat diri nggak? Pernah ngalamin sholat diri di pesawat? Hah? Bisa, cuman kan ada kalau pesawat yang Arab tuh kayaknya ada tuh musolanya ya. Nah, itu bisa tuh. 800-an tuh. Tapi kalau pesawat kecil nggak mungkin ya. Nah, maka kalau orang sholat di pesawat, kemudian dia duduk sholatnya, sudah pasti satu rukun tertinggal. Yang kedua, ngadep kiblat. Apa jaminan kita sholat ngadep kiblat? Enggak. Maka amannya kata ulama, di dalam pesawat tetap kita sholat semampu kita. Wudu, kalau bisa wudu silakan, kan kalau ke kamar dia bisa wudu tuh. Kalau nggak wudu nggak apa-apa, tayamum silakan. Yang penting kita gugurkan dulu sholat di waktu itu. Takut umur nggak nyampe. Ya, itu namanya sholat lihurmatil wakti. Nanti ketika sampai bandara turun langsung cari tempat sholat. Tuh ya. Baik. Nah itulah ya 3 ya. Wudu, mandi, tayamum. Yang keempat, cara untuk bersuci adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Ya ini pun termasuk ibadah. Ya, menghilangkan najis. Ya. Ada pertanyaan gini, Ustadz, kalau kita datang ke masjid, kemudian kita pakai fasilitas masjid untuk, ya maaf ya, buang hajat misalnya. Kan kita memakai itu fasilitas bukan untuk sholat. Ya, ini ada beberapa pendapat nih, katanya nggak boleh kita kalau ke masjid cuman sekedar buang hajat terus nggak sholat gitu, nggak boleh. Kita harus naruh duit amal. Jadi kalau kita lagi mampir ke rest area, ke tempat musola yang memang itu musola, bukannya buat umum ya, maka kalau kita kencing doang harus naruh duit. Seukuran gantiin biaya air yang kita pakai buat cebok atau buat buang air tadi. Itu pendapat pertama. Yang kedua ada yang mengatakan, oh nggak perlu. Pendapat kedua mengatakan nggak perlu kalau kita datang ke masjid hanya untuk buang hajat, nggak perlu masuk kotak amal. Kenapa? Karena ceboknya kita, istinjaknya kita itu apa? Ibadah. Ya. Yang penting cebok gitu. Yang itu. Masalahnya kalau orang
buang hajat di masjid kagak cebok, nah itu baru wajib masukin. Karena untuk menggugurkan ya. Ada yang nggak cebok sini ada. Coba angkat pantat coba. Ya alhamdulillah kalau Bang Ajis mah aman. Orang kalau ngaji ada bercandanya, ada ngobrolnya, ada nanyanya, itu tandanya aman, normal. Yang repot kalau ngaji diem aja. Lagi ngaji diem, abis ngaji diem, angkat pantatnya dikit. Nggak bercanda ya, bercanda. Tawadu yang diem tawadu ya. Baik ya. Kemudian media untuk bersuci pun ada 4. Cara bersuci 4, medianya 4. Satu yang pertama yang paling tinggi kelasnya adalah air nih. Ya. Manusia tercipta dari air. Ya. Bahkan sebagian besar unsur kita adalah air. Bumi, ya sebagian besar daerah wilayahnya apa? Air. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kami jadikan manusia seluruh makhluk ya hidup dengan air. Ya. Allah ciptakan seluruh makhluk hidup itu bermula dari air. Maka cara untuk membersihkan diri juga dengan apa? Air. Tuh. Makanya yang kita bingung ada orang-orang bule ya heran gitu ya. Kok cebok pakai tisu ya? Emang enak gitu ya. Saya punya teman pergi ke Paris, ke Perancis. Dia nyari WC yang ada airnya kagak ada. WC tisu semua. Sebersih-bersihnya tisu ya. Tetap aja yang namanya orang buang hajat pasti ada apanya? Sisanya, bener gak? Nempel tuh. Apalagi buang hajatnya keras kan ya. Makanya udah bagus air nih, masya Allah air. Allah ciptain ini air ya. Kita orang nggak makan nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nggak minum. Ya. Nih mohon maaf ya, kalau abang namanya siapa nih? Bang siapa namanya? Bang Wahyu nih. Ini kalau seandainya kiamat, menjelang kiamat kan orang pada nggak makan tuh. Ya. Yang paling panjang umurnya Bang Wahyu. Kenapa yang paling panjang umurnya Bang Wahyu? Karena orang gemuk itu umurnya konon lebih panjang daripada orang kurus. Ya. Bang Ajis duluan kayaknya. Duluan meninggal ya. Karena ini penelitian ilmiah ya. Orang kalau gemuk dia nggak makan itu nggak langsung mati, tapi dia akan menggerogoti lemak-lemaknya dulu. Pembakaran lemak buat energi. Nah yang kurus apa yang mau dibakar? Tabunan dibakar. Iya. Yes. Makanya yang gemuk-gemuk ya jangan khawatir, jangan minder ya, kita umurnya panjang tadi insyaallah. Ya. Ya. Baik. Yang pertama medianya adalah al-ma'u, adalah air. Idza kana tahuran, kalau air itu air yang suci. Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Air apa air yang suci? Apakah boleh wudhu pakai air teh? Nah, boleh disemutin ntar. Nggak boleh ya. Apakah boleh wudhu pakai air sabun? Nah, itu pembahasan kita nanti. Yang kedua, media bersuci adalah turab, tanah. Ya, makanya ada orang kalau kena najis anjing, bagaimana cara bersihnya? Dibasuh 7 kali. 1 kalinya dengan apa? Tanah. Pertanyaannya, kenapa mesti tanah? Kan sekarang ada sabun. Kata ahli fikih, yang namanya anjing itu punya liur, itu banyak mikrobanya. Banyak bakterinya yang tidak mati jikalau dicuci pakai sabun. Nggak mati. Illa dicuci dengan tanah. Itu subhanallah ya. Ternyata kecanggihan, kemodernan nggak bisa menghilangkan keaslian ciptaan Allah. Walaupun udah ada sabun, mau sabun daya, sabun rinso, apapun sabun itu, kagak bisa bersihin najis liur anjing, kecuali yang bisa tanah. Nah, cuman kalau kita prakteknya gimana prakteknya? Ini perlu kita praktekin sekali-kali ya. Jadi kalau ada ruangan misalnya ada anjing berceceran liurnya, maka caranya satu, yang pertama
ambil tanah segenggam, campurin di bak, dijadikan kayak semacam air tanah, terus siram ke tempat-tempat yang kira-kira kena najis. Begitu caranya. Jadi bukan dibeberin tanah, bukan, tapi biar gampang aja ya, tanahnya dimasukin ke air, disiram. Udah penuh dengan air yang dicampur tanah, baru 6 kali siram dengan air bersih gitu. Kemudian yang ketiga ada bir, yaitu cara media mensucikan adalah dengan cara disamak. Pernah lihat orang nyamak? Kulit ya. Jadi kulit itu kalau kita nggak disamak nanti masih ada tuh darah-darahnya, daging lebihnya, maka disamak, dibersihin ya. Pernah saya dulu dapat keong, itu keong saya dapat dari laut, saya bawa pulang, ternyata bau, sampai rumah bau busuk. Nah, usut punya usut, kalau kita bawa keong dari laut biar nggak mati, taruh di air garam ya. Kenapa di air garam? Konon katanya rahasia air garam. Kenapa laut itu asin? Kalau laut nggak asin, itu laut bau bangke. Ya, kalau laut ke asin, laut bau apa? Bangke. Jadi cara untuk menutupi bau itu adalah dengan cara Allah kasih garam. Ya, coba antum bayangin, laut sebegitu banyak ikan yang mati, ya. Terus airnya tawar, bau nggak tuh? Bau. Ya. Mau tuh bahaya ya benar tuh. Maka diapain tuh? Disamak tuh ya. Kulit itu. Nah, yang terakhir ya, media untuk bersuci adalah batu istinja nih. Nah, kalau sekarang jarang udah orang yang pakai batu, biasanya pakai apa? Tisu ya. Tuh, kalau zaman dulu orang mau istinja pakai batu. Ya, disiapin batu apa? Batu kolar kadang. Tuh, batu bete atau batu bete ya. 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 Nah, itu buat istinja itu. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Satu syaratnya batunya nggak licin. Kalau batunya licin kayak beling misalnya gitu, kan kagak ngangkat tuh. Nah, itu nggak bisa. Yang kedua, harus suci batunya. Ya, bedain antara batu ame tai kebo kering ya gitu. Dipikir batu, tai kebo kering. Ya. Nah itu ya. Nah jadi simpelnya ya, cara untuk bersuci ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat menghilangkan najis. Media untuk bersuci juga 4, yaitu air, tanah atau debu, samak, dan juga batu untuk istinja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini sangat-sangat penting nih ya.